Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini adik-adik sehat selalu dan juga orang tua dan keluarga adik semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan kepada adik-adik khususnya kelas 6 tentang as-sa'ah, artinya jam. Coba adik-adik buka halaman 2. Ya, di situ terdapat beberapa gambar yang menunjukkan waktu dari jam 1 sampai jam 12. Di sini Bapak akan membacakan beserta menerjemahkan ya. Nanti adik silahkan ditulis di buku paketnya, mungkin ada yang belum hafal tentang bilangan-bilangan berbahasa Arab. Baik, Bapak akan bacakan, mohon didengarkan dan juga ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. As-sa'atul wahidah, artinya jam 1. As-sa'atus saniyah, artinya jam 2. As-sa'atus tsalisah, artinya jam 3. As-sa'atur rabi'ah, artinya jam 4. As-sa'atul khamisah, artinya jam 5. As-sa'atus sadisah, artinya jam 6. As-sa'atus sabi'ah, artinya jam 7. As-sa'atus saminah, artinya jam 8. As-sa'atut tasi'ah, artinya jam 9. As-sa'atul ashirah, artinya jam 10. As-sa'atul hadiyah asyarah, artinya jam 11. As-sa'atus saniyah asyarah, artinya jam 12. Silakan adik tulis kembali, mungkin ada yang tertinggal dan diputar kembali videonya. Dan Bapak harap adik bisa menghafalkan dan juga bisa menunjukkan nanti ketika jam itu menunjukkan jarum angka berapa, nanti adik bisa menggunakan bahasa Arabnya itu jam berapa. Melanjutkan materi tentang as-sa'ah khususnya untuk kelas 6. Ya, silakan adik-adik membuka buku paketnya di halaman 8 tentang al-fi'lul mudhari wa fi'lul amri. Bagi adik-adik yang belum tahu mengenai fi'il mudhari dan fi'il amar, perlu diketahui bahwa fi'il mudhari atau fi'il amar itu sama-sama menunjukkan kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Sementara untuk fi'il mudhari itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau melakukan. Sedang atau akan dilakukan. Contoh misalkan, Bapak sekarang ini sedang melakukan rekaman video. Nah, ini kan suatu pekerjaan. Dan pekerjaannya itu sedang dilakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'il mudhari. Misalkan, setelah ini Bapak akan menjelaskan tentang fi'il mudhari di papan tulis. Nah, berarti itu kan akan menunjukkan waktu yang sebentar lagi akan dilakukan. Nah, itu juga menunjukkan fi'il mudhari. Nah, dari sini ya adik-adik perlu dipahami bahwa fi'il mudhari itu secara definisi, secara pengertian yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang ataupun yang akan dilakukan
sebentar lagi. Itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari. Coba adik-adik dilihat di buku paketnya. Adapun ciri-ciri fi'il mudhari, lah itu kan ada kan, adalah diawali huruf mudharaah, namanya huruf mudharaah yang Bapak sebutkan tadi, yaitu hamzah, ta, ya, nun. Nah, gitu. Kemudian untuk huruf hamzahnya itu merujuk pada kata ganti domir ana. Domir ana artinya saya. Kemudian huruf ta merujuk pada kata ganti atau domir menunjukkan hiya, anta, atau anti. Hiya itu dia perempuan, anta itu kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan. Huruf ya menunjukkan kata ganti atau domir huwa. Artinya huwa itu dia laki-laki. Dan yang terakhir itu nun menunjukkan kata ganti nahnu. Artinya kita atau kami. Nah, selanjutnya coba adik-adik perhatikan tabel berikut. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang fi'il mudhari. Ya. Ini ada kata-kata domir. Nah, ada kata-kata domir. Domir itu kata ganti. Misalkan nama Bapak itu kan Pak Arif. Jadi kata gantinya apa? Saya gitu. Gitu, nanti kamu, dia, terus mereka, kami, itu namanya kata ganti atau dalam bahasa Arabnya itu domir. Kemudian ada huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu yang disebutkan tadi itu ada ya, ada ta, kemudian ini ya ada hamzah, ta, ya, nun gitu. Kemudian ini contoh kata. Ini contoh kata-kata fi'il mudhari. Kemudian kalau ini contoh-contoh kalimatnya. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang ini tabel ini. Ya, yang pertama itu ada contoh Ahmad yastaiqidu minan naumi fi sa'atir rabi'ah. Atau huwa yusalli sholatas subhi fi sa'atir rabi'ah wan nisf. Nah, di sini yang pertama, contoh yang pertama yang ini yaitu artinya Ahmad bangun dari tidur pada jam 4. Nah, bangun itu kan kata kerja. Kegiatan bangun dari tidur namanya kata kerja. Tadi definisi dari fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu, sekarang, atau akan yang dilakukan. Seperti itu. Nah, yastaiqidu ini dikatakan fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada karena ada huruf ya. Ini didahului huruf mudharaah yaitu berupa ya. Dan dia domirnya huwa. Asal katanya yaitu istaiqadha. Nah, asalnya istaiqadha. Nah, istaiqadha ini itu adalah fi'il madhi. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar istilah tasrifan ya. Jadi asal kata di dalam tasrifan itu ada fi'il madhi, mudhari, dan amar dan seterusnya. Nah, ini kalau ditasrif istaiqadha yastaiqidu. Istaiqadha yastaiqidu. Istaiqadha yastaiqidu. Ini fi'il mudhari. Kenapa? Ini
karena didahului yang asalnya istaiqodho kemudian diganti yastaiqidu, ada perubahan di sini yaitu iya. Iya ini adalah huruf tambahan dari lafadz aslinya. Lafadz aslinya ini istaiqodho. Nah, ketika ada huruf tambahan iya ini dan ternyata iya itu adalah termasuk tanda-tanda fi'il mudhari', nah, maka ini bisa dikatakan lafadz ini bisa dikatakan fi'il mudhari'. Istaiqodho yastaiqidu. Nah, sama dengan hal yang ini. Huwa yusolli sholata subhi fi sa'atir rabi'ah wan nisfi. Nah, artinya dia sholat subuh pada jam 4:30. Kata-kata yusolli ini adalah kata kerja, sholat. Artinya kan sholat. Nah, sholat itu kata kerja. Asal katanya yaitu sholla. Nah, asal katanya itu sholla. Sholla yusolli sholatan. Nah, sholla asal katanya. Lah, kok di sini yusolli? Nah, berarti ketika kata asalnya ketambahan salah satu dari huruf mudhari'ah yang di sini yaitu iya, maka ini tergolong fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dari sini paham ya? Nah, iya ini memiliki arti, ya iya ini memiliki arti yaitu ini huwa. Nah, ketika diartikan huwa yusolli sholatas subhi, berarti dia sholat subuh. Ahmad yastaiqidu minan naumi. Ahmad yastaiqidu, dia itu menunjukkan ke Ahmad bangun dari tidur. Lah itu kalau mau diartikan gitu. Jadi ya itu menunjukkan kata ganti huwa yang artinya dia laki-laki. Makanya di sini dia laki-laki namanya Ahmad. Kemudian yang kedua yaitu tak. Tak di sini menunjukkan kata ganti hiya perempuan. Dia perempuan. Contoh, Naila tudzakiru fi sa'atis saminah. Hiya, contoh kedua, hiya tanamu fi sa'atit tasi'ah. Sama halnya dengan contoh di atas. Ini kata Naila artinya Naila tudzakiru fi sa'atis saminah, artinya Naila mengingat-ingat pelajaran fi sa'atis saminah pada jam 8. Tudzakiru itu adalah kegiatan aktivitas mengingat-ingat. Mengingat-ingat itu adalah kata kerja. Nah, asal katanya yaitu dzakara yudzakiru. Dzakara yudzakiru. Nah, asalnya dzakara. Kok ketambahan tak? Oh, berarti ini adalah fi'il mudhari'. Artinya Naila tudzakiru fi sa'atis saminah, tak di sini yaitu kata ganti hiya, dia perempuan. Makanya di sini Naila tudzakiru, dia mengingat-ingat pelajaran fi sa'atis saminah pada pukul 8. Sama halnya dengan contoh keduanya, hiya tanamu fi sa'atit tasi'ah. Dia ini kata ganti merujuk kepada Naila perempuan, tanamu tidur fi sa'atit tasi'ah pada jam 9. Tanamu asal katanya yaitu nama yanamu.
Lah, kenapa kok menjadi tanamu? Ya karena ini fi'il mudhari dan didahului dengan tak. Makanya dalam artian ketika mau diterjemahkan berarti ini tak ini menyimpan domir hiya, perempuan. Tanamu dia perempuan sedang atau akan tidur. Itu artinya. Nah, selanjutnya yaitu tak. Tak itu bisa menunjukkan kata anta kamu laki-laki. Contoh, anta tadhabu ilal madrasah fisa atis sabi'ah. Kamu berangkat ke sekolah pada jam 7. Tadhabu. Asal katanya dhahaba. Nah, asal katanya dhahaba. Tadhabu itu adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf mudhara'ah yaitu berupa tak. Di sini dikatakan fi'il mudhari' karena menunjukkan arti kerja, ya, kata kerja menunjukkan kata kerja yaitu berangkat dan juga ditandai dengan tanda-tanda fi'il mudhari' yaitu tak. Nah, sama dengan tarji'u. Waalaikumsalam. Kemudian mengenai fi'il amar, ya, kelanjutan dari pembahasan fi'il mudhari'. Fi'il amar itu apa? Nah, fi'il amar adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah atau kata suruh gitu. Ambillah contohnya, misalkan ambillah, panggillah, atau pergilah. Itu kan kata-kata perintah. Itu dalam bahasa Arab dikatakan fi'il amar. Contoh misalkan, ya Muhammad iftah kitabak. Hai Muhammad, bukalah bukumu. Iftah ini adalah fi'il amar. Ini adalah fi'il amar yang menunjukkan kata perintah. Artinya buka. Iftaha yaftahu. Asalnya iftaha yaftahu. Kemudian ketika mau jadikan fi'il amar menjadi iftah. Artinya bukalah. Kemudian ya Umar imsah saburatal fasli. Nah, itu juga termasuk contoh fi'il amar. Imsah, hapuslah. Wahai Umar, imsah, hapuslah saburatal fasli, papan tulis kelas. Ya Fatimah, taqaddami huna. Ya Fatimah, taqaddami, majulah huna, ke sini. Nah, majulah, kata suruh. Ini berarti juga tergolong fi'il amar. Dan contoh yang selanjutnya sama. Tinggal adik-adik baca ya. Nah, ini untuk menentukan mana itu fi'il amar seperti apa, dan juga fi'il amar itu menunjukkan kata ganti apa. Kalau fi'il mudhari' tadi itu kan menunjukkan ada saya, ana, nahnu, kami, huwa, dia, laki-laki, hiya, dia, perempuan. Nah, kalau fi'il amar itu kata gantinya atau domirnya itu apa? Nah, karena di sini fi'il amar, maka kata gantinya itu anta, artinya kamu. Nah, ketika ada saya misalkan, saya menyuruh adik-adik menulis ulang tulisan ini misalkan. Ayo adik-adik silakan tulislah
teks ini misalkan. Nah, berarti saya sedang berbicara dengan adik. Nah, berarti bagi saya adik-adik semuanya itu kamu gitu. Kamu, paham ya? Maka gak bisa menyuruh orang yang tidak ada di hadapan kita, misalkan dia gitu. Dia ambillah, ya gitu, gak bisa. Atau menyuruh sendiri, kami ambillah, lah gak bisa. Maka fi'il amar itu menunjukkan kata gantinya anta, kamu gitu. Nah, dari contoh iftah. Nah, iftah berarti kan tadi kan artinya buka, bukalah. Nah, iftah ini artinya bukalah. Iftah di sini artinya bukalah, menyimpan domir anta, kamu. Jadi ketika saya menyuruh misalkan untuk membuka buku menggunakan iftah berarti yang ditujukan hanya satu orang, anta, kamu seorang gitu. Misalkan saya suruh yang namanya Malik misalkan, Malik ambillah atau bukalah buku ini misalkan. Nah, berarti itu iftah, menunjukkan ke Malik saja, tidak untuk ke orang lain. Nah, kalau untuk menyuruh dua orang gimana kata-katanya? Iftaha, ada alifnya. Iftaha itu menunjukkan dua. Misalkan, ayo Andi sama Malik dibukalah bukunya. Nah, itu menggunakan iftaha. Gitu. Kalau kamu semua gimana? Nah, kalau kamu semua itu menggunakan iftahu. Misalkan saya menyuruh adik-adik semua yang ada di kelas. Ayo adik-adik, kamu semuanya, kalian semuanya itu bukalah buku halaman sekian-sekian. Nah, itu menggunakan iftahu. Nah, itu anta, antum, ma, antum itu untuk yang laki-laki. Kemudian bagaimana untuk yang perempuan? Nah, yang perempuan itu ada kata-kata anti, antuma, antunna. Nah, cara memerintahkan ketika yang di hadapan kita itu adalah perempuan, misalkan namanya Dinda, satu orang Dinda, maka iftahi, bukalah gitu. Misalnya bukalah buku ini Dinda, itu menggunakan satu orang. Kalau antuma itu untuk dua orang. Antuma iftaha, bukalah Dinda dan Aziza buku ini misalkan. Iftaha. Antunna, antunna itu untuk semua perempuan yang ada di hadapannya. Misalkan ya, di SD 2 Baitul Amin itu kan untuk kelas putra dan putri itu dipisah. Jadi untuk kelas putri, nah berarti menggunakan antuna ketika gurunya menyuruh, ayo kalian semuanya bukalah buku paket halaman sekian misalkan. Nah, itu menggunakan antuna, iftahna. Gitu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan tentang fi'il amar.